Ya, hari ini tanggal 14 ya, jam 12.58. Ini ada tukar pikiran, yaitu Atla ya. Sekaligus saya mau bahas kalau Atlas ya. Bukan hanya tukar pikiran, tapi ada beberapa emiten juga yang tukar pikiran ya. Kayak TOSK, GTBO, BEBS, sama Teguk. Nah, nanti kan pernah dibahas ya. Jadi kita akan bahas untuk yang utama itu Atla ya. Tapi sebelumnya disclaimer on dulu ya. Bukan ajakan menjual dan membeli ini ya. Seperti biasa ya. Apalagi kalau saham 50-an ya, kalian harus berpikir dua kali gitu ya untuk untuk membeli saham 50. Kecuali orang-orang yang bersabar gitu ya. Kalau udah bersabar ya silahkan gitu kalian beli saham yang harga 50 dengan resikonya sekarang FCA ya. Selain FCA ya resikonya pasti kalau dia ditidurkan ya harus sabar gitu aja ya. Baik, langsung aja ya. Untuk Atla ya. Atla ini kemarin udah dibahas tanggal 8 sebenarnya ya. Tanggal 8 waktu waktu sini nih, untuk penurunan ini saya bahas kan. Bandar lokal udah mungut saya bilang gitu kan. Hati-hati area 64, 63, 64 ya, hati-hati karena ada gap. Nah, dia taikin dulu baru dijeblosin ya. Terus yang 63 itu kejeblos ya. Terus saya bilang kalau ke 50 ya kenapa kalau ke 50 itu kan. Ya kalau ke 50 berarti bagus ya. Kembali lagi ke titik awal ya. Mereka tahu jalan pulang gitu kan. Untuk ke 50. Nah, seperti teman-teman. Kemarin waktu kejatuhannya emang si Poren ngambil ya. Poren ngambil nih. Lumayan nih sekitar 200 jutaan lah ngambil. Tapi bandar lokal menunjukkan dia penjualan. Dia beli di atas, jual di bawah. Kan sini beli nih. Ya ada sini beli nih. Tapi kenapa dia jualnya di bawah 2 hari ini? Tidak mungkin kan? Pasti tidak mungkin. Soalnya dia kan nahan di sini. Ya mungkin ini tinggal sisanya aja dia dibuang gitu kan. Kalau dari garisnya yang hijau nih, emang menunjukkan ke bawah ya. Nah sekarang si Poren itu udah ngambil lagi. Nah seperti halnya di sini, yang ngambil banyak itu bukan lokal tapi Poren ya. Ngambil Poren sini banyak, di sini juga sempat ngambil nih. Waktu kecil itu ngambil, dia kebuang. Terus dia diambil lagi 3 hari nih ya, 3 hari itu ngambil dia. Lalu diiringi dengan bandar lokal untuk ngambil. Kalau lihat dari tahanan 50, 51, 52-nya 3 digit ya. Kesininya ada yang 2 digit, ada yang 3 digit ya. Tapi rata-rata ini anggap aja 2 digitan ya. Cuman tahanannya aja di 50, 51 sama 52-nya di 3 digit. Kemarin waktu terakhir tanggal 12 itu emang di sini sempat diangkat ke 52, 53 ya, sempat gitu di sini dengan jumlah yang banyak gitu. Tahanannya aja sampai 200 di 5251-nya itu sampai 50 itu sekitar 200 ribu lotan ya tahanannya itu ya, lumayan lah. Baik, langsung ke beberapa summary-nya kita lihat. Untuk tanggal 12 teman-teman kita banyak yang ngambil ya. Cuma di sini ada si YJ yang ngambil ini ya. 144.000 lumayan ya. Si YJ ngambil 144.000. Terus di sini ada si AZ juga nih ngambil ya. 248. Cuma teman-teman kita yang banyak ngambil. Kita poin siapa? Untuk tanggal kemarin itu ternyata Poren yang ngambil banyak itu si Cece ya. Nah, Cece itu ya lumayan lah kalau Cece ya, walaupun 53.000. Ini ada si AI juga ngambil 11.000. Kalau kita net gede gross kan, ternyata si ZP lah yang jualan luar biasa ya. Di harga 53 itu kemarin si ZP lah yang nahan, cuma si ZP langsung buang. Sini ZP ya, 0, artinya dia scalping. Scalping dia. Jadi pura-pura nahan di bid, ternyata pas makan langsung dihajar lagi sama dia. Pinter ya si ZP ya. Jadi di sini meninggalkan si Cece. Cece beli 182, keluarin 129. Artinya ini memang si Cece punya sisa, masih punya sisa barang ya.
Si Cece masih punya barang, mudah-mudahan si Cece besok mungkin akumulasi lagi sebagai markup harga ya. Kalau emang si Cece mau ngabisin barang, ya mudah-mudahan sih dia diangkat dikit ya. Saya pikir di sini si kakak sama si HD nih sama si Jokas jet lokal juga ini sebenarnya sebagai masih ambilnya sedikit jet lokal ya. Coba lihat di gross JP. Oh memang si JP nih yang apa namanya yang mainkan harga di sini si JP sama si HD. Ya mudah-mudahan besok teman-teman kita mungkin kalau yang bertahan mungkin ya dia tahu cara untuk bertahan. Kalaupun besok diangkat ke harga 50 nyender kiri aja ya. Artinya teman-teman yang besok mau diuji nih besok apakah ada yang ke atas atau tidak ya. Kalau kita lihat dari sini ya, kita lihat dari 02 Juli deh, 02 Juli ya. 02 Juli. Si HD masih punya barang ya, si HD masih punya barang. Jadi ini kemungkinan, oh maaf, tadi terputus ya. Nanti ini kemungkinan si HD masih punya barang ya, sekitar 1,1 juta lot lagi. Jangan lihat harganya, ingat yang lihat harganya mereka pinter ya, mereka pinter itu ngambil harga itu bisa di 60 gitu kan, kadang-kadang bisa di 63 ataupun bisa di bawahnya gitu kan, jangan terkecoh dengan harga ini ya, price ini. Karena si HD udah ngejual sebagian ya tinggal sisa segini ya, kemungkinan sih si HD harus memperjuangkan lagi barangnya ya. Kita lihat untuk apa namanya, untuk sisa-sisa barang dari tanggal 3 Juli berarti ini. 3 Juli untuk Poren. Malah si CC tidak terdeteksi kan di sini, tapi si AI masih punya barang ya. Si AI masih punya barang ya. Si AI masih punya barang. Si AK juga sedikit sih, cuma si AI doang. Mungkin hari ini si AI berusaha untuk mengaverage harganya ya. Nah, jadi ini tinggal pertarungan antara si CC, si AI, sama si HD ya. Karena kalau lihat dari tanggal ini deh, tanggal 1 Juli deh, si JT masih ada nggak? Si JT aja masih punya barang ya. JT masih punya barang untuk tanggal oh kita itu dulu domestik, oh iya, si JP domestik masih punya barang. Artinya kalau masih punya barang sama si HD nih, JP sama HD punya barang, artinya besok mungkin mau memberikan shock terapi aja buat teman-teman yang beli ini ya, apakah besok ke atas atau tidak. Artinya kan dia tidak, isinya kan barang cuma sedikit nih. Coba deh, ini bapak pengembangan ya, 16 April, coba dari 16 April 16 April udah 11 juta ya, udah 11 juta nih, udah 20 juta, sekitar 50%-an udah keluar ya, udah sekitar 50%-an udah keluar. Jadi teman-teman kalau emang si ZP mau jualan lagi nih ya, si ZP kan masih ada barang, sebenarnya masih ada barang sih ya, untuk di rentan waktu banyak gitu ya. Nah ini udah terima ya teman-teman kita lah yang apa namanya yang nerima ya. Di sini juga broker yang ternamanya cuma si AK doang ya porennya ya. Si AI baru ngambil tadi, mengambil baru-baru lah gitu ya untuk si AI itu. Berarti ini si domestiknya ada si XL. Teman kita banyak ya sebenarnya di sini yang nyangkut ya. Ya, yang nyangkut sekitar segini ini. Kalau kita lihat pasar nego ada nggak? Kita geraskan, Nego, CP sama si MG ini pasar. Cuma sedikit sih barangnya, nggak terlalu signifikan lah. Ambil aja nggak terlalu signifikan. Cuma si CP doang. Kita anggap aja reguler, harga kan udah 11 jutaan yang keluar ya. Dari 20 juta berarti 50%, artinya masih banyak barang yang tersisa gitu ya, yang belum dikeluarkan.
masih ada yang nahan lah gitu barang itu ya. Si SH baru ngeluar 3,4, si PG 2 juta, si ID 2,8 juta. Nah, si HD lah ini yang apa namanya, yang sudah ngeluarin sekitar 3 jutaan ya. Jadi fix di sini yang punya peran adalah si HD, si JP ya. Yang mudah-mudahan dengan adanya si HD itu istilahnya ngambil lagi gitu ya. Si HD kan ini ngeluar nih tanggal 12 ya. Kalau kita urutkan dari tanggal ini pengambilan ya dari sini ya, tanggal 26 Juni. Nah, si HD masih ada barang ya. Nah, ya kalau si HD masih ada barang, mudah-mudahan dengan masih adanya barang ya, si HD bisa memarkup harga lagi ya. Karena kalau retail yang memarkup harga ya malahan ngumpul di retail, ya retail mah nggak bakalan bisa ngangkat gitu kan, kecuali retailnya retail besar gitu kan. Kalau retailnya retail seperti istilahnya di saham-saham yang pengembangan yang seperti ini ya, bisa aja sih retail juga ngangkat gitu kan, bisa aja. Siapa tahu emang retail yang di sini itu emang retail yang benar-benar yang suka ngangkat, karena kan retail juga sekarang XL, terutama ya XL juga sekarang udah menjelma sebagai ada XL foreign soalnya ya. Mudah-mudahan sih di sini kan XL foreign tidak terdeteksi ya, nggak ada nih, ada XL foreign nggak ada yang masuk ya. Kita cek juga di tanggal 8 XL foreign hanya udah keluar ya, XL foreign udah keluar. Jadi tinggal menyisakan XL lokal ya teman-teman kita. Jadi bagaimana besok? Bagaimana besok? Karena si CC udah mulai ngambil, ada sisa, si HD juga udah ngebuang sebagian barangnya. Ya mudah-mudahan si HD bisa istilahnya nampung lagi buat mengappraise harga dia ya. Harga dia kan sekitar 60-an nih waktu di sini tuh ya. Sekitar 60-an ya. Mudah-mudahan seperti itu ya teman-teman. Karena ini penurunannya sangat tajam banget ya. Sangat tajam banget. Mudah-mudahan sih nggak ada surat dari bursa ya. Cuman kalau dari bandar lokal emang dia udah ngebuang ya. Udah katakan bahwa ya si bandar lokal adalah si HD ya. Si HD sama si JP. Mudah-mudahan si HD sama si JP ini dia bisa ngambil lagi ya. Minimal dia nahan di 50 kiri aja. Kalau udah 50 kiri diangkat berarti sekarang itu mulai dipungut lagi ya. Terus yang broker-broker retail teman-teman kita mungkin udah ada yang pesimis, akhirnya bisa dihajar di 50 ya, mungkin si HD sama si JP bisa ngambil lagi, atau nggak si CC forennya bisa nampung barang lagi untuk mengappraise harga dia gitu ya. Mudah-mudahan secepatnya lah diangkat ya, karena emang dari garis foreign juga dia udah mulai ngambil bagus nih dari sini, cuma garis lokal aja yang ke bawah. Ini harapannya hanya lokal aja, tapi di sini sebenarnya yang ngangkat itu foreign sebenarnya nih, yang ngangkat itu foreign ya. Atau nanti kalau emang smart money udah mulai masuk nih kan, kalau di sini kan ada lawannya ini smart money ya. Nah, di sini belum ada yang masuk, walaupun sedikit belum ada yang masuk. Yang benar-benar si smart money masuk lagi ya. Biar si market maker yang bandar lokal ataupun foreign ada lawannya. Di sini kan ngambilnya cuma sedikit ya. Dan mungkin diangkatnya cuma beberapa 4 hari sama 5 hari lah, 5 harian. 5 hari ngebuang ya. Mudah-mudahan si kalau di harga gocap agak lama dikit ya, kita akan nunggu dari smart money ini yang masuk. Ya, segitu. Terus satu lagi. Satu lagi. Berikutnya kita lihat, berikutnya ada TOSK. TOSK. Kita lihat TOSK. TOSK terakhir dibahas tanggal 5. Area sini ya. Nah, area sini saya bahas ya. Karena saya mau melihat ada spek ini, ternyata spek lagi, ternyata speknya waktu tanggal 12 diangkat ya. Kemarin diangkat ya 12. Dan ini menunjukkan kempes. Diangkatnya tinggi 467 ya. Kita tulis lagi di sini tanggal 12 ya, 12.07.
Apakah si smart money udah keluar? Nah, kita lihat dulu ya. Kita harus lihat dulu nih. Smart money-nya si AU udah keluar nih si MG. Tapi si MG masuk nih. Ya, tanggal 12 si MG masuk nih. Ya udah mulai masuk si MG nih 10.000 lot. Kita lihat coba tahanannya berapa. Tahanannya berapa digit nih? 2 digit ya. Sebenarnya ini 1 digit tahanannya, cuman ini ditahan jadi 55, 54, 53. Ini udah memberikan kesempatan buat teman-teman yang mau kabur sih udah dikasih kesempatan sekitar 48.000 lot ya. 48.000 lot berarti mah kalau teman-teman kita aja kemarin cuma 6.000 ya, kecil ini. Ini ya si TOS itu udah mulai masuk. Ada si HD bagus nih yang tadi ngejual di apa namanya broker HD itu kan ngejual di broker di apa di saham Atla ya. Sekarang pindah ke HD. Teman di sini yang bagus ada si AO nih. Ada si MG. Biasanya kalau si MG udah masuk ya suka ngasih tanda nih saya udah masuk nih lah gitu ya. Retail juga kecil ya, teman-teman kita kecil. Terus ada si YJ walaupun kecil si YJ udah masuk ya. Ya, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan si HD masih banyak duit gitu kan. Saya masih banyak duit nih karena baru menjual saham di Atla gitu kan. Nah, ditambah ada si AO, ada si MG. Ya, mudah-mudahan sih ini broker permainan siap-siap aja di sini aja di gap up gitu ya, di gap up aja udah keren gitu ya. Saya bilang tos di gap lagi ya, bukannya buka gap. Cuman ya targetnya pasti ke 67 udah ketahuan ya, 67 targetnya. Ya, sini kapan ya kita tidak tahu. Kalau target kalian saya kan ke sini nih ke 69. Ternyata dikit lagi ke 69 ya. Cuman dengan candle merah. Ternyata target sekarang yang pertama itu di 67 baru ke harga 69. Habis 69 ya kita nanti lihat lagi ke depannya seperti apa. Dan candle hijau seperti ini juga udah ketahuan ya. Ya. Nah, jadi kita teman-teman untuk hari ini tanggal 14 ya. Nah, sekarang tanggal 12-nya udah mulai ada istilahnya dikasih kesempatan gitu buat teman-teman kalau yang mau keluar ya. Terus ada GTBO. GTBO kan udah dibahas ya. GTBO itu tanggal 7 dibahas. Tanggal 7. Oh, area sini ya. Oh, area sini. Berarti kalau tanggal 7, tanggal 4, tanggal 5-an ya dibahas di sini ya. Yang saya bilang hati-hati ada ini ya. Belum bukan. GTB terakhir dibahas tanggal 7 bulan 6. 7 bulan 6. Nah di sini dia. Dia sempat dibawa ke bawah ya. Diangkat sekarang ya. Dia istilahnya sempat di nyusur dulu ke bawah karena GTBO kalau nggak salah saham tukar pikiran ya. Kita tanggalin lagi tanggal 14.07. Waktu itu menanyakan, dan waktu di sini itu saya bahas itu karena saya bilang hati-hati masih ada pembuangan ya. Terus diangkat di sini lokal ya, yang angkat ini lokal. Maaf ya, tadi terganggu sedikit. Nah, untuk GTBO kemarin waktu diangkat dia sayang banget gap ya di sini ya. Buka selanjutnya dia buka dengan gap. Kita tandain gapnya. Nah, gapnya sedikit lagi ketutup ya. Mudah-mudahan sih dia ketutup menutup gap dulu dah. Ya, nutup gapnya dulu di 283 ya. 284 283 lah ya. Mudah-mudahan sih itu ya. Cuman kalau dari bandar lokal dia cenderung ngambil ya. Jadi santai aja di GTBO. Karena GTBO bandar lokalnya belum buangan terlalu signifikan. Terus kita lihat Poren emang ngebuang ya, istilah dia ngambil sekitar 22 jutaan ya. Sekarang dia ngeluarin juga ya. Kita lihat Porennya dulu deh, saya penasaran dengan Porennya dari tanggal 8 Juli. Kita lihat Poren. Oh, si CC menyisakan 90 ya. CC ngejual ada 920 yang ngejual, dia beli 1000 dia beli 1000 itu tinggal sisa 90.
Ya mudah-mudahan sih si apa namanya si Poren ngambil lagi ya, buat nahan lah, buat nahan sampai ke 83 ya. Ini soalnya hati-hati untuk gap ini ya. Dia bagus, sebenarnya bagus daripada dia naik ke atas, mendingan dia ke bawahin dulu ya di 2842 lima lah gitu ya. Supaya ketutup gapnya akan lebih baik. Soalnya di sini udah bagus ya. Ini udah bagus nih. Cuma ada gap sedikit. Jadi dari saya, pendapat saya ini masih masih aman lah selagi masih si bandar lokal dia masih akumulasi ya. Ini masih akumulasi nih. Masih akumulasi lebih banyak. Nah, kita akan khawatir ketika bandar lokalnya yang ngebuang terlalu banyak. Kalau Poren kan cuma sedikit ngambilnya juga ya. Cuma sedikit, lihat nih sini masih sedikit. Coba bandar lokal udah ngambil banyak, lumayan banyak ya. Cuman untuk seminggu ini saya duai, kenapa? Karena emang bandar lokal ngambilnya sedikit, hanya nahan aja. Ya, hanya nahan aja. Karena bid dan opernya kan tipis. Saya bilang kalau bid dan opernya tipis, mudah diangkat, mudah dikeluarkan. Cuman dia tidak berani mengeluarkan terlalu banyak, karena kalau dihajar aja ini 1000 lot ya, 1000 lot aja bisa 3 papan ya, bisa dedet ya, bisa ke bawah. Cuman ini bagus, hati-hati dia, cara ngebuangnya dia hati-hati ya. Mudah-mudahan tidak lewat dari 285. Kalau dia lewat dari 285 dan bandar lokal udah mulai ngebuang, hati-hati aja, kita akan nyari support terdekatnya di resist 239, resist ini ya, di 239. Mudah-mudahan tidak mencapai situ, mudah-mudahan ya, tapi mudah-mudahan sini diangkat lah. Setelah menutup gap, mudah-mudahan diangkat, karena bandar lokal juga udah mulai ngambil terus ya, dan Poren hanya jualan sedikit. Ada Bebs. Kalau Bebnya nanyain katanya diangkat apa enggaknya. Untuk Beb kan dia FCA ya, kita tanggalin dulu tanggal 12 07 2024. Waktu dibahas tanggal 9. Nah, di sini ya 9 ya. Ada yang nanya juga, kalau ada ya, akan ada yang nanya ya saya jawab ya, tukar pikiran juga. Nanti mungkin kalau yang bed itu ya ada potensi diangkat apa enggaknya. Untuk saat ini si bandar lokal juga masih ngambil sedikit gitu, ada pengambilan tapi sedikit, tapi bagus nih ada informasi nih. Artinya teman-teman terus memperhatikan ya. Ini si bandar lokal udah ngambil sedikit ya, walaupun sedikit tapi itu ada informasi. Terus si apa namanya si Poren juga udah ngambil sedikit ya. Ini tahanannya 1,7, tahan yang mau dibuang 1,7, yang punya duit 3,4. Artinya ini yang punya duit banyak tapi pingin di 2 rupiah ya. Yang ngejual pingin di 3, yang beli pingin di 2. Tidak ketemu, akhirnya ketemunya di harga berapa nih? Harga 2 ya, harga 2, ketemu di harga 2. Kalah juga nih yang ini. Berarti pada mau lah kalau di harga 2 ya mungkin ya. Kalau masalah Beb itu ada informasi apa ya Beb itu ya? Kalau masalah ya, saya harus baca lagi nih Beb ya. Saya lupa tadi baca berita. Ada apa ya? Cuman ya santai aja, karena yang punya duit juga banyak nih ya. Kalau 3 juta tinggal ini sama Bay istilahnya mau dijual harga berapa kan. Kalau FCA tergantung dari algoritma permintaan dan penawaran ya. Harusnya ini kalau di harga 2 mah udah kebeli semua ya. Cuman ini di harga 3 ya. Jadi tinggal satu tik aja lumayan lah gitu kan. Lumayan besar lah gitu untuk ukuran istilahnya harga FCA ya. Kalau FCA kan harganya buang-buangan. Ya mudah-mudahan sih ini udah punya duit nih shopping di harga 2 ya, mudah-mudahan bisa diambil sama bandar lokal ataupun Poren itu udah mulai ngambil. Siapa bandar lokal yang ngambil? Bandar lokal siapa yang ngambil? Ada si domestik ya. Domestik. Ada si CCDR bagus nih, ada JR ya. CC juga bagus ya, lumayan lah. Mereka punya duit dan teman-teman kita mungkin ya ada yang average, ada juga yang udah mulai cut loss ya, pingin keluar. Ada siapa yang ngambil 1000 di harga 3 ya, untuk harga 3 rupiah ya cuman butuh 300.000 gitu kan. 300.000 aja dapat 1000 lot. Itu tinggalin aja, tinggal supaya dia naik ke 50 bisa dijual, gede untungnya gitu kan. Jadi ini kalau si Beb itu, harapan saya sih si Beb ini yang ngambil adalah bukan bandar ya, tapi saya pingin yang ngambilnya itu adalah emitennya sebenarnya, biar berkurang yang di masyarakat. Jadi kalau yang emitennya yang ngambil kan biasanya dia kalau mau
ngejual juga mungkin mikir-mikir dulu gitu kan. Tapi kalau bandar lokal ya udah ada untung ya harus jual aja. Bisa jadi ini jualan hanya di harga sampai Rp5 bisa jadi gitu. Untuk keangkat ke atas sih bisa aja. Karena ini udah ada yang mau nampung ya di harga Rp2 ya. Nanti kalau ada pengambilan yang cukup banyak nanti saya konfirmasikan lagi. Terus selanjutnya ada teguk. Teguk juga sama, apakah bisa di up atau enggak. Sebentar ya, saya tanggal udah ya. Teguk, 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 teguk. Tahanan satu, katanya teguk kok istilahnya suatu jual laut ingin dijual gitu kan. Kalau untuk teguk ya ini kan 1 juta lot, ingat ya, 1 juta lot itu retail itu mungkin sebagian juga market maker untuk nahan gitu. Kenapa karena emang lihat di sini jebol-jebol ya, bolong-bolong, artinya si market maker belum mau naikin ya, karena di sini masih bolong-bolong. Kecuali kalau dia udah tahanan rata satu digit 6.000, 5.000, 7.000 atau enggak 1.000 gitu, baru dia kelihatan oh market maker mau udah mulai ngebarisin nih, ayo siap-siap baris gitu kan, kasarnya seperti itu ya, siap-siap baris gitu. Kalau ini kayaknya belum niat nih, setelah itu belum niat diangkat ya, biarin aja ditahan di harga 50 dengan ganjalan 1 juta lot. Mungkin sebagian teman juga ada yang masang, tapi saya pikir ini yang masang lebih banyak adalah market maker ya. Terus kabar gembiranya sempat saya kabarkan ya, kabar gembiranya tanggal 10 bulan 6 itu ada apa namanya frekuensi analyzer ya, kita tanggalin tanggal 12. Nah ini frekuensi analyzer sudah menunjukkan emang tinggi ya, maka biarin aja si smart money masuk, biarin aja si smart money makan barang ini ya, mungkin dengan beberapa broker gitu kan, ada YP, ada XL ini juga nih ya, yang ngambil juga cuma sedikit. Maaf, transaksinya 2,3 juta, artinya saya khawatir ini udah masih lama lah, masih lama 1-2, masih lama lah, udah 3 bulannya ya, biarin aja dia ngambil berapapun. Nah, yang pasti ini si smart money udah mulai masuk ya, udah mulai masuk dan bagus ini pengambilan pertama, tahap pertama, pengambilan tahap kedua. Nah ini sampai sini, ini pengambilan tahap ketiga cuman nggak dirampungin. Nah ini sekarang dia lagi ngambil lagi ya, sebenarnya ada pembuangan dikit, maka besok kita lihat apakah dia ngambil lagi si smart money-nya. Jadi smart money bisa dari sini, dari mana aja ya, dari sini juga bisa, dari EP juga, SA juga bisa, NI juga bisa. Cuman dia biasanya kalau smart money itu orang-orang yang udah profesional, orang-orang sekuritas atau orang-orang reksadana yang suka ngambil di smart money ini. Jadi smart money itu adalah lawan dari market maker ya. Kalau smart money udah mulai masuk, market maker juga udah mulai terlihat gitu kan. Makanya di sini daripada diangkat sama smart money ya lebih baik saya ganjal dulu nih, berani nggak smart money makan untuk 1 juta lot ini ya. Kalau di sini kan hanya pengujian aja, di sini hanya pengujian aja. Kalau menurut saya hanya pengujian aja. Nanti juga seperti biasa dia itu tahanan mungkin ratusan gitu kan, nggak sampai jutaan seperti ini. Ini hanya untuk uji aja bahwa smart money silahkan masuk, tapi untuk saat ini dia tidak mau diangkat. Bisa menunjukkan seperti itu, atau sebaliknya menakut-nakutin supaya semuanya di sini nanti dimakan sama market maker, bisa aja gitu kan. Tapi secara keseluruhan si smart money udah masuk, artinya udah mulai ada lawan, tinggal si smart money-nya istilahnya menunggu aja, nunggunya sampai akumulasi tentunya di sini, dan nunggu si market maker udah siap untuk melakukan transaksi di sini ya. Jadi kan si market maker sih belum masuk ya, balik bandar lokal ataupun pola belum masuk ya. Kita lihat dari tanggal 1 ada di pasar nego enggak. Nah di pasar nego ada si MG, itu si MG udah mulai transaksi ya di pasar nego. Ada si PS, nah ini si udah masuk mau nego nih ya, udah mulai ada nego. Si YB juga udah ngenegoin cuma sedikit ya sih ya. Ada si PS juga bagus nih, PS juga bagus. Cuma saya tidak pernah ngikutin si PS, cuma si PS juga kalau jadi market maker suka bagus juga ya. Tapi kalau si YB, si YZ, nah itu saya suka ya. Ya segitu aja teman-teman, mutik teguk bisa aja diangkat karena udah istilahnya
smart money udah masuk, tinggal kalian sabar aja. Kecuali kalau yang baru beli kan artinya kalian udah tahu ya kalau saham 50 itu emang harus 3S itu ya, sabar, sabar, dan sabar. Kecuali kalau yang nyangkut ya harap bersabar aja, karena setengah candle yang suka saya istilahnya suka saya perhatikan itu mulai di sini kan udah ketutup gitu kan, ini juga udah ketutup, sama kalau ini belum ketutup nih ya, mudah-mudahan sih bisa ke 113 ya, walaupun udah ketutup sama shadownya, tapi mudah-mudahan sih dia, kalau menurut saya sini belum ya, belum ke sini, cuma dalam jangka waktu panjang kita tidak akan pernah tahu. Kalau yang target terdekatnya sebenarnya di sini nih, di 57 ya, mudah-mudahan bisa ke 57 lah. Ya walaupun diangkat ke 51 kan bisa pada keluar dulu kan, bisa aja. Gitu kan. Saya pikir kalau ke 57 lebih masuk akal. Ketimbang nanti kalau ke sini kan agak lama gitu ya. Mendingan kalian kalau udah nyangkut, contohnya di 55 atau enggak 56, dapat 57 ya keluar aja dulu untuk kalian menenangkan diri. Kecuali kalau yang nyangkutnya area-area 90 ya, mereka harus, kalau pingin nggak katos ya mereka harus bersabar. Kalau katos kan lumayan sekitar 40 poin ya, lumayan lah, berapa persen tuh ya. Ya jadi untuk Teguh sabar aja karena smart money udah masuk ya. Sabar aja, ingat sabar untuk Teguh. Karena smart money udah mulai masuk. Yang pertanyaannya kan apakah bisa di-up? Bisa. Soalnya smart money udah masuk. Ya segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.